Selamat datang di Misteria. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Hari ini kita akan membahas sebuah skandal yang menyedot perhatian dunia, yaitu kasus Sean Diddy Combs yang melibatkan tuduhan serius mulai dari pelecehan, penggunaan obat-obatan terlarang, hingga kejahatan seksual dan perdagangan manusia. Yuk kita telusuri detailnya secara mendalam. Sean Diddy Combs adalah nama yang sangat populer di industri hiburan. Ia memulai karirnya sebagai produser musik di awal 1990-an dengan mendirikan Bad Boy Records, sebuah label rekaman yang sukses melambungkan nama-nama besar seperti The Notorious B.I.G., Mary J. Blige, dan Faith Evans. Di luar musik, Diddy juga berbisnis di dunia fashion dengan merek St. John, serta di industri minuman keras dengan investasi di Ciroc Vodka. Ia dikenal karena gaya hidup glamor dan pengaruhnya yang besar di dunia hiburan. Namun, seiring dengan pencapaiannya yang luar biasa, Diddy kini harus menghadapi badai besar yang melibatkan tuduhan kriminal serius. Tuduhan ini tidak hanya mencoreng reputasinya, tetapi juga bisa membawa konsekuensi hukum yang berat. Saat ini, Diddy tengah terlibat dalam berbagai kasus hukum yang terkait dengan tuduhan kejahatan seksual. Salah satu tuduhan paling menonjol datang dari Casey Ventura, mantan pacarnya, yang mengajukan gugatan pada akhir tahun 2023. Dalam laporannya, Casey menuduh Diddy memaksanya terlibat dalam apa yang disebut sebagai freak-offs, sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pesta-pesta pribadi yang melibatkan aktivitas dewasa yang diduga sering diadakan oleh Diddy. Menurut laporan, freak-offs ini diduga melibatkan konsumsi narkoba dan paksaan seksual. Casey menyatakan bahwa selama hubungan mereka, ia seringkali dipaksa untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan, bahkan di depan orang lain, dengan paksaan psikologis maupun fisik. Selain itu, Diddy diduga sering mendokumentasikan acara-acara tersebut tanpa persetujuan para pesertanya. Meski gugatan ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan, tuduhan ini telah menimbulkan gelombang besar di media dan membuka jalan bagi korban-korban lainnya untuk bersuara. Spekulasi tentang keterlibatan beberapa selebriti lainnya dalam lingkaran Diddy juga mulai muncul. Beberapa nama besar termasuk Justin Bieber dan Agnes Monica telah disebut-sebut dalam berbagai teori konspirasi sebagai korban manipulasi. Meskipun tidak ada bukti yang secara resmi mendukung klaim-klaim ini, spekulasi terus berkembang di dunia maya dan menjadi bahan perdebatan. Selain itu, kematian mendadak Michael Jackson pada 2009 juga telah dihubungkan dengan berbagai teori konspirasi yang menyatakan bahwa Jackson mungkin mengetahui terlalu banyak tentang praktik-praktik tidak etis di industri musik, termasuk dugaan aktivitas Diddy. Namun, sekali lagi, semua teori ini masih dalam ranah spekulasi tanpa bukti konkret yang mendukung. Pada tahun 2024, FBI melakukan penggerbekan besar-besaran di beberapa rumah mewah milik Diddy di Miami dan Los Angeles. Penggerbekan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan yang lebih luas terkait tuduhan perdagangan manusia dan kekerasan terhadap perempuan. Dalam penggerbekan tersebut, agen-agen federal menemukan sejumlah barang yang memicu kecurigaan, termasuk ribuan botol baby oil yang diduga digunakan dalam freak-offs. Barang-barang ini mengindikasikan adanya upaya untuk melancarkan kejahatan yang diduga terjadi di pesta-pesta tersebut. Selain itu, pihak berwenang juga menemukan bunker rahasia di bawah salah satu rumah Diddy. Bunker ini dicurigai digunakan sebagai tempat mengisolasi korban atau untuk aktivitas yang lebih tertutup selama pesta.
Penyelidikan ini masih berlangsung dan pihak berwenang tengah menganalisis bukti lebih lanjut, termasuk perangkat elektronik yang diambil dari rumah-rumah tersebut. Kasus ini telah memicu perhatian luas di media internasional dan banyak pengamat hukum serta aktivis HAM yang mengikuti perkembangannya dengan seksama. Beberapa wanita lain telah mengajukan gugatan serupa yang menambah tekanan terhadap Didi. Namun, pengacara Didi terus membantah semua tuduhan, menyatakan bahwa klien mereka tidak bersalah dan bahwa tuduhan-tuduhan ini adalah bagian dari upaya untuk merusak reputasi Didi secara publik. Kasus ini diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan munculnya bukti baru dan pengakuan dari korban lainnya. Namun sampai saat ini proses hukum masih berjalan dan hasilnya belum dapat dipastikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Didi benar-benar bersalah ataukah ini hanya bagian dari skandal besar yang sengaja dirancang untuk menjatuhkannya? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari Misteria. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya.